Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita kali ini yaitu tentang aktivitas tanpa produktivitas. Ya, kita akan belajar banyak tentang kemalasan hari ini. Kita baca di dalam Amsal 26 ayat yang ke-14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah, Bapak Ibu, rasa malas itu memang godaan ya. Dan saya pun juga jujur, kadang juga merasa males mengerjakan sesuatu. Ya, lebih suka nonton, lebih suka mengerjakan sesuatu yang mengenakan tubuh kita. Kemalasan itu bukan kelemahan, tetapi kemalasan itu adalah cara hidup yang sangat berbahaya, Bapak Ibu. Bahaya buat kita semua. Dan di dalam Amsal ini bahwa seorang yang malas itu adalah yang pertama di dalam ayat 13. Dikatakan bahwa seorang yang malas itu banyak bicara, tetapi no action. Talk only, no action. Artinya dia banyak berbicara tetapi tidak melakukan aktivitas. Dan ini juga banyak kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, bahwa seorang pemalas itu di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dia itu sudah sering dikasih masukan, sering didorong, ya dimotivasi, tetapi dia tidak mau. Dan dia tidak bergerak, walaupun sudah didorong oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Dan di dalam ayat yang ke-15 juga dikatakan bahwa dia itu tidak mau menyelesaikan tugasnya, walaupun dia sendiri tahu bahwa sebetulnya tugas itu sangat berguna buat kehidupannya, supaya dia mengupgrade kapasitas dirinya, ya. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu adalah orang yang malas. Di dalam ayat yang ke-16 juga dikatakan bahwa seorang yang malas itu dia seorang yang menganggap dirinya bijak, menganggap dirinya itu baik, lebih baik daripada orang lain. Padahal ternyata kenyataannya bahwa orang lain itu lebih bermanfaat buat orang-orang di sekelilingnya, bahkan buat dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, itu adalah gambaran tentang orang yang malas. Di dalam Amsal 26 ayat 14 ini digambarkan ilustrasi yang sangat kuat. Orang yang malas itu seperti apa? Jadi orang yang malas ini adalah orang yang seperti pintu yang berputar pada engselnya. Pintu itu bergerak, mengeluarkan bunyi, juga dia terlihat aktivitas. Tetapi dia tetap pada posisi semula, tidak bergerak maju, tidak bergerak kemana-mana, tetap di posisi semula. Sama Bapak Ibu, seperti kita bergerak, tetapi kita tidak ada kemajuan. Kita ada aktivitas, tetapi kita tidak produktivitas. Dan inilah gambaran seseorang yang terjebak di dalam kemalasan. Sibuk, lelah, banyak bergerak, tetapi tidak maju kemana-mana, tetap berjalan di tempat. Kemalasan itu sebetulnya menjadi kita terperangkap di dalam zona nyaman Bapak Ibu. Karena memang otak kita ini selalu berpikir cari yang mudah, tetapi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga kita lebih memilih untuk tidak bertindak, untuk tidak lebih bertanggung jawab. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kita memilih untuk tidak menggunakan waktu yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Dan itu semua adalah pilihan Bapak Ibu. Dan di sini dengan tegas juga penulis Amsal menyatakan bahwa kemalasan itu juga akan mendatangkan kemiskinan, penderitaan, dan kehancuran. Tetapi bukan karena Tuhan yang menghukum, tetapi kita yang menolak untuk menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan. Di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada ruang buat kemalasan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan itu bertanggung jawab untuk memanfaatkan waktu, kesempatan, dan kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Rasa malas dapat menghilangkan peluang untuk bertumbuh dan berbuah. Sementara waktu adalah berkat yang tidak bisa diulang, Bapak Ibu. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan di tempat, tetapi kita dipanggil untuk maju mencapai tujuan yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Tuhan menginginkan hidup kita itu terus bertumbuh, bergerak, dan berbuah. Dan pastinya kita tidak bisa melakukan sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Artinya kita akan terus minta pertolongan Roh Kudus untuk kita supaya tidak
terjebak di dalam kemalasan, terjebak di dalam zona nyaman, tetapi biarlah kita menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita untuk kita terus bertumbuh, untuk terus kita lebih mengenal akan Tuhan, dan untuk terus kita upgrade kapasitas kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam kehidupan rohani kita, hubungan kita dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati.